Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Martinus Mitan, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sika dari SMA Negeri Waiblama. Di sini saya berperan sebagai pengamat dalam praktek coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya Yohana Primaget yang akan berperan sebagai coaching. Saya Ibu Maria Eka Silano Nastrin yang berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya hari ini sehat walafiat, baik. Oke, baik Ibu. Sebelum kita memulai proses percakapan coaching pada pagi hari ini, saya berperan sebagai pengamat untuk mengamati proses percakapan coaching di antara Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coachnya. Namun sebelum kita memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tetapi sebelum berlanjut ke pertanyaan tersebut, di sini perlu saya sampaikan rubrik penilaian yang akan saya menilai selama proses percakapan coaching di antara Ibu bersama coachnya. Di sini ada beberapa prinsip. Sudahkah Ibu memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu membangun kemitraan bersama si coach, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan kompetensi, dan tentunya harus sudah memiliki kompetensi coachingnya Bu. Dan juga nantinya dalam proses percakapan jangan lupa Ibu menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tersebut Bu ya. Selanjutnya kita memulai proses coachingnya Bu. Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Tidak apa-apa ya? Iya Pak. Oke, Ibu siap? Siap Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Baik Pak, yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari beberapa kompetensi ini, kira-kira dari bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Yang paling spesifik itu yang mendengarkan aktif Pak. Yang paling spesifik mendengarkan aktif. Ya. Kira-kira apa indikator keberhasilannya Bu? Ya, baik. Dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur tirta Pak. Oh ya. Jadi itu saja Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan ini, indikator keberhasilannya Bu, semoga dapat bermanfaat selama Ibu bersama mitra Ibu untuk membangun sebuah percakapan coaching. Terima kasih Ibu sudah luangkan waktu. Terima kasih dan selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya minta maaf saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Selalu ada waktu untuk Ibu dan teman-teman yang lain. Ya Ibu, saya itu ingin bercerita tentang apa yang saya hadapi
Apa yang mau Ibu ceritakan? Yang ingin saya ceritakan itu akhir-akhir ini siswa saya itu kurang semangat dalam pembelajaran matematika, terus terutama tugas harian itu sekitar kalau satu kelas itu paling tidak cuma 1-2 orang saja yang kerja, sebanyak 70% yang tidak mau kerja tugas yang saya berikan. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, Ibu? Yang saya harapkan itu, kalau saya ingat kembali, Ya, Ibu, saya patut memberikan apresiasi atas coaching yang luar biasa Ibu lakukan bersama mitra Ibu, dalam hal ini coach. Di sini izinkanlah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Pak. Oke, bagaimana setelah Ibu melakukan coaching tadi? Perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya senang mendapatkan mitra saya yang bisa menceritakan, men-sharingkan masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Oke, baik, Bu. Yang berikut, apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, Bu? Saya sudah menggunakan Arul Tirta dengan benar, Pak. Dari Arul Tirta tersebut, apa saja yang Ibu dapatkan dalam proses coaching tadi, Bu? Saya menemukan komunikasi yang baik dengan mitra saya yang kedepannya akan menerapkan proses pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Baik, itu dalam penerapan proses pembelajaran yang menarik. Yang terakhir, Bu, bagaimana penerapan Ibu sebagai coach dalam membimbing si coach tadi berdasarkan masalah yang ia hadapi? Ya, saya sebagai coach akan membimbing beliau berdasarkan masalah yang beliau hadapi di dalam kelas. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya berperan sebagai coach. Di samping saya berperan sebagai coach dan saya berperan sebagai pengamat. Selamat pagi, Ibu Kepsek. Selamat pagi, Pak. Ibu boleh mengganggu waktunya, meminta waktunya untuk berdiskusi bersama Ibu, Bu? Sangat boleh, sangat bisa. Begini, Ibu, dalam proses pembelajaran ini saya temukan ada masalah. Izinkan saya untuk berdiskusi bersama dengan Ibu pada pagi hari ini. Boleh, Pak. Masalahnya begini, Bu, dalam proses pembelajaran di kelas 12 program studi IPS, ketika saya mengajar, saya menemukan ada beberapa peserta didik yang tidak aktif atau tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya temukan di sini adalah ada 2 orang siswa, satunya nama Carolus Cornelius Colli dan yang keduanya Leonard Slaba, Bu. Mereka dua ini sering tidur sekali di dalam kelas. Saya sudah berupaya dengan berbagai macam cara, tetapi belum maksimal. Di sini saya menghadap Ibu untuk berdiskusi terkait masalah yang saya hadapi. Baik, Pak. Jadi menurut Pak, apa yang Pak harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, Pak? Yang saya harapkan dari Ibu, kita berdiskusi ini adalah semoga dengan diskusi ini saya bisa terbuka pemikiran saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Baik, Pak. Hal apa saja yang membuat peserta didik Bapak kurang aktif dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Ya, mungkin begini, Bu, yang menyebabkan peserta didik saya yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ini, selama proses pembelajaran ini saya sering menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada guru saja, teacher center, bukan student center. Jadi saya tidak menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin di situ adalah masalahnya, sehingga murid tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Pak. Kira-kira apa yang
membuat peserta didik Bapak ini bisa antusias dalam pembelajaran? Ya, mungkin begini, kedepannya saya bisa mengubah lagi metode pembelajaran sehingga membuat peserta didik saya lebih antusias dalam mengikuti prosesnya. Mungkin medianya bisa saya ubah, metodenya bisa saya ubah, sehingga dengan hal-hal seperti ini peserta didik saya, terkhususnya 2 orang ini, Cornelis Colli dan Leonardus Laban, mereka bisa berubah sikapnya dari tidak antusias menjadi yang lebih antusias. Kalau boleh tahu Pak, Pak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya kebanyakan menggunakan sumber belajarnya dari hasil print out yang saya berikan kepada mereka, dalam buku paket saya berikan kepada mereka, sehingga mereka setelah itu saya menjelaskan secara menyeluruh. Mungkin di situ yang mereka bosan. Baik, adakah sumber belajar lain lagi Pak? Masih ada Bu, sumber belajar yang lain. Kalau menurut saya sumber belajar yang lain ini mungkin bisa kita searching di media-media online seperti YouTube, TikTok, bahkan Instagram. Di sini dengan media-media seperti ini bisa membangkitkan semangat belajarnya. Karena di zaman sekarang peserta didik yang notabene-nya lahir di era atau generasi Z ini, mereka lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat digital. Jadi mungkin itu yang pemikiran saya, Bu. Oh ya Pak, betul sekali Pak. Saya yakin Pak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu yang bisa membuat peserta didik Bapak kembali antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya ini begini Bu. Dengan pemberlakuan kurikulum merdeka, saya coba menerapkan, mengadopsi dari sumber-sumber yang bisa membangkitkan semangat belajar. Dalam hal ini saya pasti merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya saya akan memetakan gaya belajar siswa tersebut melalui asesmen diagnostik. Setelah itu saya mengikuti langkah-langkah diferensiasinya. Gitu, Bu. Bagus sekali rencana Pak. Mudah-mudahan bisa berhasil. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, baik, komitmen saya terhadap rencana ini adalah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik yang tadinya tidak semangat akhirnya jadi semangat, karena saya akan mengubah metode pembelajaran dari yang berpusat pada saya sebagai guru. Saya akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mereka mengekspresikan kemampuan mereka, Bu. Baik, sangat luar biasa Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dengan saya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat pagi. Permisi, saya pamit dulu Bu ya. Ya Pak. Selamat pagi Pak. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Ya, selamat pagi Ibu Yohana. Sebelumnya saya mau menceritakan sesuatu kepada Pak. Apakah Pak bisa ada waktu untuk saya? Oh ya Ibu, saya selalu ada waktu untuk Ibu dan teman-teman yang sangat luar biasa di lembaga pendidikan ini, Bu. Saya ingin menceritakan siswa saya ini namanya Vicky. Saya kan sebagai piket, setiap hari Rabu ini dia selalu datang terlambat ke sekolah. Kalau hari-hari yang lain tidak, dan itu sudah terjadi 5 kali berturut-turut Pak. Oh iya ya Ibu, si Vicky ya Bu. Iya. Itu dia terlambat selama 5 hari sejak berturut-turut ya Bu. Iya, tapi di hari yang sama, Oh, setiap minggu. di hari yang sama setiap minggu. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada pagi hari ini?
Saya ingin merubah dia si Peki ini agar tidak datang terlambat lagi, Pak. Menurut Ibu hal-hal apa saja yang Ibu bisa lakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Peki? Yang pertama itu saya akan memanggil dia, memberi bertanya kepada dia alasan apa dia datang terlambat terus saya akan mencari solusinya. Jadi Ibu memanggil si Peki ini untuk memberikan sekedar nasihat apa semuanya Ibu ya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu bisa membuat peserta didik ini yang namanya Peki tadi Bu ya, Iya. bisa kembali untuk mengikuti tata tertib, dalam hal ini datang tepat pada waktunya Bu? Yang pertama saya akan melakukan segitiga restitusi. Saya akan menanyakan alasannya, mulai dari kenapa di setiap hari Rabu saja, hari yang lain itu pakai restitusi segitiga restitusi. Jadi dari penerapan segitiga restitusi ini, bagaimana strategi Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi ini? Itu hal-hal apa saja yang Ibu ingin harapkan untuk si Peki ini bisa kembali tidak melanggar tata tertib lagi Bu? Ya. Yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan keyakinan keras, dan yang ketiga, yang kedua itu menstabilkan masalah, dan yang ketiga membuat keyakinan keras. Kesepakatan. Jadi itu adalah sebuah rencana Ibu dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak didik Ibu ya. Itu dengan penerapan segitiga restitusi. Kira-kira apa rencana Ibu? Bagaimana rencana Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi? Rencana Ibu mulai kapan? Saya mulai besok ini. Kebetulan saya sebagai wali kelas, saya panggil dia dan akan baik Bu. Rencana Ibu luar biasa sekali. Ibu sudah punya rencana. Dari rencana tersebut dan Ibu ada tidak komitmen dari rencana tersebut? ada, Pak. Saya kalau setelah saya memanggil beliau dan menanyakan semuanya, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan orang tua mengenai masalahnya. Ibu sangat luar biasa. Ibu punya rencana dan komitmen. Mungkin masih ada lagi yang Ibu ingin diskusikan bersama dengan saya? Sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih, Pak, sudah memberikan solusi terhadap saya, dan saya akan melaksanakan apa yang seharusnya saya laksanakan. Ibu terima kasih banyak ya. Ibu sudah datang dan berdiskusi dengan saya. Semoga masalah yang Ibu hadapi dan segala rencana serta komitmen yang Ibu laksanakan dapat menghasilkan sebuah hasil yang maksimal Bu ya. Terima kasih Ibu, selalu semangat dalam mendidik anak bangsa. Semoga mereka kembali mengenali jati diri mereka. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah mengamati coaching yang dilakukan Pak bersama si coach. Saya bisa memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan coaching bersama mitra Bapak? Baik Ibu, tentunya selama melakukan percakapan coaching tadi, perasaan saya sangat senang, saya bangga bisa melakukan coaching bersama mitra saya untuk mendiskusikan beberapa masalah yang mereka hadapi. Baik Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching bersama mitra Bapak tadi? Yang saya lakukan dalam proses percakapan coaching tadi yaitu saya menerapkan alur tirta
yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Bapak, hal apa saja yang Bapak temukan pada saat melakukan coaching bersama mitra? Ya, yang saya temukan dalam melakukan percakapan coaching tadi adalah kami bisa berdiskusi untuk si coach tadi bisa menemukan dan bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang ia hadapi. Di sini saya sebagai coach hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menuntun si coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik Bapak, pertanyaan terakhir saya, bagaimana penerapan kedepannya Bapak sebagai coach dalam hal sebagai kepala sekolah untuk membimbing mitra Bapak? Ya, yang saya rencanakan ke depan atau penerapan ke depannya, ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Yang paling utama adalah saya membangun sebuah keakraban di antara saya bersama mitra saya supaya tidak terkesan jurang pemisah di antara atasan dengan bawahan. Kami sejajar, mempunyai tugas yang sama untuk bisa membangun sebuah kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bisa mendengarkan secara aktif serta selalu memberikan dukungan atau support kepada coach atau mitra saya tadi. Oke, terima kasih Pak, sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang besar untuk Bapak. Yang saya harapkan semoga kedepannya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi juga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.